Kalau dari di daerah Jawa Timur ya Mas, itu petani-petani di Indonesia itu dengan harga sewa drone itu apakah diterima atau gimana ya? Kemahalan nggak sih gitu-gitu sih? Kalau dari Agro Sentosa gitu-gitu. Oh, jadi untuk harga sewa drone di Agro Sentosa itu bisa dikatakan itu sih Mas, terjangkau. Terjangkau baik. Nah, karena kita apa perbandingannya kita pakai mekanisasi Ya baik. yang modern seperti drone sama yang manual itu perbedaannya itu jauh Jauh. dari segi waktu ya, kemudian perataan, penyemprotan dan juga efisien itu lebih efisien yang drone. Nah, Baik, dan baik. harganya pun tidak apa ya terlalu jauh lah Iya, untuk yang manual sama yang drone. Bisa masih masuk kantong lah untuk petani itu. baik, Nah, baik, baik. seperti itu. Dan memang saya juga udah riset sih. Hmm, Dari drone itu cuma 20 menit misal dalam satu petak atau 1 hektar ya. 1 hektar. Nah, kalau pakai gendong itu bisa 4 jam lebih. Wah, Jadi lebih. itu sangat-sangat membantu sih buat petani gitu. Iya, benar Mas. Sangat, sangat, sangat membantu sih Mas. Ya, eh, dari sewa lanjut ke ini misal misal di petani itu melihat drone itu apa ya, sebuah hal yang baru atau gimana sih, bisa ngobrol sama petaninya Iya, langsung gitu. benar. Biasanya yang saya alami tuh FOMO sih, kayak mas itu apa, terus mas kalian kayak gini lahan saya gitu-gitu kan. Eh, Kalau dari cerita Mas Bagus sendiri nih. iya. Jadi kalau pengalaman saya Mas ya, Ya, selama menjadi pilot, ya, itu para petani di Indonesia, terkhusus di Jawa Timur, daerah saya itu, eh, kebanyakan itu dia itu masih nggak tahu apa ini Mas. Drone ini buat apa? Ya benar. Buat apa ini? Nanti kalau di drone biasanya kalau naik kan ya, banyak sekali ya, angin itu Mas. baik, baik. Nah, pikirannya petani kalau nyemprotnya gitu nanti takut padinya Oh, roboh. Padahal itu enggak Mas. baik, baik. Karena kita cuma lewat aja, habis itu Iya, udah betul, kembali lagi wes. betul, betul, betul. Itu yang ditakutkan para petani itu. Iya, baik. Cuman untuk kenyataannya kalau udah praktek di lapang itu enggak terpengaruh Iya. karena dari perusahaan sendiri pun atau pembuat itu udah mengira-ngira apa Oke. yang Ya, dia buat seperti itu kan. Yang namanya teknologi itu enggak ada yang merusak, iya. bahkan bisanya membantu. Oke, Seperti baik. itu toh. Iya. Dari petani juga alhamdulillah berarti di Jawa Timur tuh udah mulai Udah mulai paham. sedikit teredukasi lah ya Benar. sama drone ini, karena misal ada beberapa itu ya bener-bener nggak tahu drone itu apa, dan pas ini apa gitu Iya. sambil di videoin gitu saya kayak barang, sebuah barang yang premium gitu, padahal kita tuh edukasi tuh drone tuh apa ya, ya alat pertanian, alat sintan, Alsintan. semacam kayak traktor atau combine harvester. Jadi ya setara sama itu gitu. Jadi nggak harus apa, kita tuh tujuan edukasinya ya itu alat pertanian, nggak harus kayak barang mahal banget gitu. Enggak. Nah, untuk dari pilot sendiri apa ya? Kan kita anak muda ya, Nek. Iya benar. Nah, Masih masih kenzi ya. kadang saya tuh agak apa ya, agak sedih sih kadang mindset orang atau bahkan keluarga dari petani itu sendiri itu kayak memberi pesan ke anaknya kayak kamu gede ya jangan jadi petani lagi lah gitu gitu, kerja di tempat lain atau gimana. Nah, padahal dalam segi pangan apa pertanian itu ya tetap butuh SDM gitu. Nah, Nah, kami dari FDS juga apa ya, dengan menciptakan drone ini juga bisa berharap itu bisa apa ya, menarik dari sisi petani milenial itu ya. sendiri. Nah, dari Mas Bagus yang notabene mewakili petani milenial itu ada kesan-kesan atau ada pesan nggak buat teman-teman penonton yang di rumah? Ya, semoga pertanian di Indonesia ini ya terkhusus itu bisa lebih maju, Wah, ya, lebih modern betul, betul. dan juga lebih praktis lagi. Iya, Karena sesuai perkembangan zaman kita harus mengikuti.
Iya. Dan juga terkhusus para petani-petani muda, para petani milenial, Gen Z ya. Ayo kita bertani. Bertani itu tidak harus kotor-kotoran. Benar. Tuh. Sekarang banyak sekali teknologi yang eh kita tuh tidak perlu mencangkul pakai sabit, Tuh. nyemprot manual. Ada yang namanya drone ini yang kita bahas sekarang. Nah, ini juga bisa menjadi eh, pemicu atau peminat dari para petani. Iya. Karena apa, Mas? Kalau petani di Indonesia ya, anak-anak muda Iya. itu pikirannya pasti pertanian itu kotor, Iya. pertanian itu panas, itu pasti. Padahal pertanian itu nggak sedikit, Iya. bahkan secara luas itu banyak sekali. Iya, Gitu. betul. Dan juga yang terakhir, semoga pemerintah bisa mendukung produk-produk lokal seperti FDS ini, Mas. Iya, betul. Karena apa? Kita harus mencintai produk-produk dalam negeri. Iya, betul. Kalau produk kita di dalam negeri sudah baik, insya Allah nanti untuk pengembangan pertanian ataupun apapun yang ada di Indonesia itu lebih baik. Baik. Jadi apa ya, dari segi petaninya, Benar. dari segi anak mudanya dan pemerintahnya berkesinambungan lah ya. Benar. Karena Sambung, ya. iya, jadi mau nggak mau ya Indonesia butuh apa, beras. Makanan pokok, ya. Makanan pokok. Jadi dengan adanya drone ini diharapkan bisa meningkatkan dari segi SDM-nya, Benar. meningkatkan hasil sumber daya alamnya. Nah, lalu kedepannya Indonesia bisa apa ya, bersaing dalam segi hasil taninya sih. Nah, dari konten ini pun bisa diberi kesimpulan bahwa dari cerita pilotnya ini bahwa di Indonesia tuh sudah bisa diterapkan drone untuk di bidang pertanian, jadi untuk spraying pupuk cair, pestisida, herbisida dan lain-lain. Dan drone itu juga nggak harus ada di padi, nggak cuma di padi tapi bisa di perkebunan dan lain-lain. Lalu drone ini juga kalau ada crash itu ya tidak jadi masalah yang besar. Benar sekali. Dari tergantung build quality drone-nya itu sendiri. Lalu dari FDS juga selalu berinovasi dan riset terus sih. Kita selalu riset kegapokan kita. Nah, lalu juga riset dengan teknologinya itu sendiri. Di mana ya tujuannya untuk memudahkan petani sih ke depannya. Jadi takutnya kita menurut kita udah canggih, tapi dari petani nggak bisa menerimanya gitu, atau sebaliknya kita teknologinya gitu-gitu aja tapi petani butuh yang lebih baik gitu sih. Dari FDS memang selalu riset and development. Siap. Oke, dari podcast atau FDS podcast ini bisa kita coba tutup aja lah ya. Siap. Makasih udah datang Mas Bagus dari Jember jauh-jauh. Kita terima kasih banyak sudah bersedia tanya-tanya pengalaman gini. Oke, siap. Saya sebagai bagian dari FDS terima kasih banyak atas kunjungannya. Semoga bisa sukses terus dan sehat walafiat ke depannya lah. Karena di lapangan. Iya, mungkin boleh lah kita nanti collab lagi deh, Mas. Iya. Sekian dari konten kami FDS Podcast. Ya, selamat sore dan sampai jumpa.